Materi hari ini adalah kita masuk bab 6, yaitu energi dalam sistem kehidupan. Yang pertama, pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Dalam sistem internasional atau SI, energi dinyatakan dalam satuan Joule. Satuan energi yang lain adalah kalori dan kWh. Satuan kalori biasanya digunakan untuk menyatakan besar energi panas atau kalor, sedangkan kWh untuk menyatakan besar energi listrik. Yang berikutnya ada bentuk-bentuk energi. Ada energi kimia, energi listrik, energi panas, dan energi mekanik. Yang pertama, energi kimia. Energi kimia merupakan jenis energi yang dilepaskan selama proses reaksi kimia. Energi ini dihasilkan oleh suatu zat yang membentuk proses reaksi kimia untuk diubah menjadi energi tertentu. Makanan yang sering kita makan juga mengandung unsur kimia. Setelah kita makan, maka tubuh terasa kuat dan menyimpan energi. Energi kimia juga terdapat pada bensin yang bisa digunakan untuk menggerakkan mesin kendaraan. Selain itu juga terdapat pada batu baterai yang bisa digunakan untuk menghidupkan alat elektronik tertentu. Yang kedua ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang memiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi listrik bisa digunakan atau menjadi jenis energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, lampu bohlam dapat menyala menggunakan listrik, mesin cuci dapat berfungsi menggunakan listrik, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada energi panas atau kalor. Energi panas merupakan energi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan suhu maupun perubahan wujud zat tertentu. Sumber energi panas terbesar adalah matahari. Sinar matahari dapat membantu manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan berkembang biak. Yang keempat ada energi mekanik. Energi mekanik dibedakan menjadi dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama, energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Setiap benda itu memiliki kecepatan, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Salah satu contoh nyata adalah angin yang bertiup dapat menggerakkan kincir angin. Selain itu, contoh lainnya adalah ketika bola biliar yang didorong. Semakin kuat didorong, maka bola tersebut akan semakin cepat untuk bergerak. Dan secara otomatis energi kinetik benda tersebut akan semakin besar. Secara matematis, energi kinetik dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Dengan EK adalah energi kinetik, satuannya Joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Kita ke contoh soal menghitung energi kinetik. Contohnya, sebuah mobil yang massanya 1000 kg melaju dengan kecepatan 15 meter per sekon. Hitunglah besar energi kinetik tersebut. Diketahui massanya 1000, kecepatan 15 meter per sekon, dan yang ditanyakan adalah energi kinetik. Maka penyelesaiannya adalah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Sama dengan setengah kali 1000 dikalikan 15 kuadrat. Hasilnya adalah 112.500 Joule. Yang kedua ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda saat benda itu diam. Misalnya benda yang ada pada ketinggian tertentu, maka benda tersebut memiliki energi potensial. Contohnya adalah ketika sebuah apel jatuh dari pohon. Contoh energi potensial. Secara sistematis, energi potensial dapat ditentukan dengan persamaan EP
sama dengan M kali G kali H. EP itu energi potensial, satuannya joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. Kemudian G percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian benda, satuannya meter. Berikutnya contoh menghitung energi potensial. Contohnya, sebuah kelapa memiliki massa 2 kg, berada pada ketinggian 10 meter. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapa besar energi potensial kelapa tersebut? Diketahui M-nya 2 kg, H-nya 10 meter, H 10 meter, gravitasinya 10 meter per sekon, dan yang ditanyakan adalah energi potensial. Jawabannya EP sama dengan M kali G kali H, sama dengan 2 dikali 10 dikali 10. Jawabannya adalah 200 joule. Selamat belajar.